Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya selalu sehat ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum mulai pembelajaran, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kali ini kita akan belajar di tema 6, subtema 4, pembelajaran 5 dan 6. Pembelajaran kita mulai. Di halaman sekolah Siti terdapat banyak tanaman. Nah, tanaman itu dirawat dengan baik oleh tukang kebun sekolah. Setiap siswa mendapat tugas merawat tanaman di dalam pot yang terdapat di dekat kelas. Siti, Beni, dan Dayu sedang mengamati tukang kebun bekerja. Bacalah percakapan berikut dengan intonasi yang tepat. Permisi Pak, apa yang sedang Bapak kerjakan? Tanya Beni. Bapak sedang mencabuti rumput liar di sekitar tanaman, Nak. Jawab tukang kebun. Mengapa rumput liar harus dicabuti, Pak? Tanya Siti. Rumput liar harus dicabuti supaya tidak mengganggu pertumbuhan tanaman di sekitarnya. Jawab tukang kebun. Bagaimana cara agar rumput liar tidak tumbuh lagi, Pak? Tanya Dayu. Caranya, cabutlah rumput liar hingga ke akarnya, kata tukang kebun. Bolehkah kami membantu, Pak? Tanya Beni. Boleh, Beni. Jangan lupa cuci tanganmu setelah selesai, kata tukang kebun. Baik, Pak, kata Siti, Beni, dan Dayu. Anak-anak, kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan sebab dan alasan. Kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan cara. Di sini ada 3 pertanyaan. Nomor 1, kata tanya apa saja yang digunakan dalam percakapan di atas. Nomor 2, kata tanya apakah yang digunakan untuk menanyakan sebab dan alasan. Nomor 3, kata tanya apakah yang digunakan untuk menanyakan cara. Tuliskan jawaban kalian pada kotak yang tersedia di sini ya anak-anak. Isilah titik-titik pada kalimat tanya berikut dengan kata tanya mengapa dan bagaimana. Gunakan huruf tegak bersambung. Nomor 1, titik-titik, tanaman harus disiram secara teratur. Nah, kira-kira yang cocok kata tanya mengapa atau bagaimana ya? Nomor 1 di sini itu menanyakan sebab dan alasan. Nah, maka yang cocok adalah kata tanya mengapa. Jadi, mengapa tanaman harus disiram secara teratur? Contohnya seperti itu ya anak-anak. Di sini anak-anak bisa membuat kalimat tanya sendiri. Satu kalimat menggunakan kata tanya mengapa, satu kalimat lainnya menggunakan kata tanya bagaimana. Tuliskan juga jawaban dari pertanyaanmu ya anak-anak. Anak-anak harus selalu ingat ya, gunakan huruf kapital pada awal kalimat, gunakan tanda tanya pada akhir kalimat, dan gunakan huruf tegak bersambung ya anak-anak. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Pernahkah kamu mengamati rumput yang tinggi? Nah, kira-kira apa yang terjadi jika rumput tersebut tertiup angin? Dapatkah kamu menirukan gerakan rumput yang tertiup angin? Bayangkan bahwa kakimu tertanam di tanah dan badanmu tertiup angin. Angin bertiup dari kanan, liupkan pinggangmu ke kiri, dan lakukan dalam 8 kali hitungan ya. Perhatikan gambar berikut ini ya. Angin berubah arah, angin bertiup dari kiri, dan liupkan pinggangmu ke kanan, lakukan dalam 8 kali hitungan. Nah, di gambar ini angin kembali berubah arah. Kali ini angin bertiup dari belakang. Liupkan badanmu ke depan dan lakukan dalam 8 kali hitungan juga. Nah, sekarang cobalah berpasang-pasangan dalam melakukan gerakan ini ya. Satu anak akan memberi perintah dan anak lainnya akan melakukan gerakan. Ayo meliuk-liuk seperti rumput. Lakukan sesuai ketukan. Pasangkan tata tertib sekolah berikut dengan manfaat yang tepat. Datang ke sekolah lebih pagi pada waktu piket kelas. Pasangannya adalah kelas menjadi bersih dan nyaman untuk belajar.
Menyiram tanaman di dalam pot pasangannya adalah tanaman tumbuh subur. Menyapu kelas pasangannya adalah siswa dapat melaksanakan tugas piket dengan baik. Menghapus papan tulis pasangannya kegiatan belajar lancar karena guru selalu siap menggunakan papan tulis. Terakhir, mengatur rak buku di kelas adalah buku-buku tertata rapi. Pada gambar di sini terlihat ya anak-anak, halaman sekolah sangat rindang dan banyak pohon dengan daun yang lebat. Anak-anak di sini mengobrol dan bermain di bawah pohon. Bacalah percakapan berikut dengan nada dan intonasi yang tepat. Aku suka sekali bermain di halaman sekolah. Pohonnya rindang dan udaranya sejuk. Aku setuju denganmu, Udin, karena banyak pohon. Kita dapat berlindung dari sinar matahari yang terik. Apakah kamu melihat Siti, Bayu, dan Luna? Aku belum melihat mereka dari tadi. Mereka sedang melihat pohon yang mereka tanam tadi pagi. Pohon apa yang mereka tanam? Pohon cemara. Apakah kamu pernah melihat pohon cemara, Niko? Di manakah mereka menanam pohon cemara? Di dekat ruang guru. Ibu guru mengajak para siswa untuk mengunjungi kebun di belakang sekolah. Di kebun tumbuh tanaman tomat. Tanaman tomat sudah berbuah dan siap dipetik. Para siswa mengamati buah tomat yang sudah dikemas dalam plastik. Sebutkan berat setiap kemasan tomat dalam plastik tersebut. Nah, yang gambar panah biru ini beratnya 500 gram. Nah, kalau yang ini beratnya 1 kilogram. Yang di bawah sebelah kiri 2 ons. Beratnya yang terakhir adalah 5 ons. Di sini ada contoh perbandingan berat tomat dengan berbagai satuan ukuran berat. Di sini contohnya berat tomat 500 gram sama dengan 5 on. Itu tandanya dia beratnya sama ya, tidak lebih tidak kurang. Nah, di sini ada contoh lagi, berat tomat 1 kilogram itu lebih berat dari 500 gram. Pembelajaran telah selesai. Semoga bermanfaat ilmunya. Terima kasih semua. Kita akhiri dengan mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.